Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ashabul fudala wal kurama ila jami'il alimil ulama bil akhas bidzikri wat ta'zim awalan, kepada dosen ilmu komunikasi yang sangat saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah kita bahas bersama, yang mana materi yang telah kita bahas itu dari materi 1 sampai materi 11 kalau tidak salah. Namun yang akan saya jelaskan dari materi 1 hingga materi 7. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu konsep dasar komunikasi. Komunikasi ini sering pasti ada di kalangan manusia hidup. Kalau udah mati tidak mungkin ada yang namanya komunikasi. Yang namanya makhluk hidup itu pasti melakukan yang namanya komunikasi. Walaupun orang itu idiot, orang itu bisu, orang itu memiliki kekurangan, tidak bisa ngomong dengan lisan. Karena komunikasi ini tidak harus dengan mulut, tidak harus dengan lisan. Ada yang bisa dengan gerak tangan, ada yang cuma dengan gerak hati. Orang-orang yang dekat sama Allah, orang wali, orang yang taqarrub ila Allah itu pendekatannya ngomongnya sama Allah itu bil qalbi, dengan hati. Jadi tidak harus dengan mulut komunikasi. Dan juga alat-alat komunikasi itu banyak yang bisa kita pakai untuk berkomunikasi itu banyak. Namun konsep dasar keilmuan meliputi pengertian komunikasi, ilmu komunikasi, dan kegunaan mempelajari ilmu komunikasi. Sekarang kita bahas satu-satu. Saya ini agak sariawan jadi susah untuk buka mulut. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses ketika seorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Jadi komunikasi ini tidak satu orang. Jadi kalau satu orang itu bukan komunikasi namanya. Harus dua orang atau kelompok rame-rame, musyawarah, organisasi rame-rame rapat, gitu namanya komunikasi. Pokoknya saling berbicara, saling argumentasi, itu namanya komunikasi. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal, dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahas verbal yang dapat mengerti oleh keduanya, komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan gerak tubuh atau menunjukkan sikap, misalnya tersenyum, mengelekkan kepala. Itu ya sudah saya sebutkan tadi, komunikasi itu tidak harus dengan mulut, dengan gerak-gerak, dengan isyarat. Kalau bahasa kitabnya itu isyarat. Jadi tidak harus dengan mulut. Selanjutnya prinsip komunikasi. Prinsip itu, kalau saya mengartikan prinsip itu pedoman. Karena dalam prinsip itu, dalam diri misalnya kita kaitkan sama diri. Dalam diri kita itu pasti ada prinsip. Jadi dalam prinsip komunikasi ini yang pertama, komunikasi itu adalah proses simbolik. Kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenangan. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi bersifat simetrik. Jadi dalam kehidupan itu harus memiliki prinsip. Kalau dalam komunikasi itu prinsipnya harus berkomunikasi dengan baik, sama-sama dimengerti oleh lawan yang kita bicarai, harus sama-sama mengerti. Kemudian model-model komunikasi, pengertian, fungsi, manfaat, tipologi model. Nah, model-model komunikasi seperti apakah model-model komunikasi yang harus kita kerjakan, kita lakukan pada waktu kita berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama, sendiri adalah satu proses dari gambaran bagaimana cara berkomunikasi antara satu orang lain dan lainnya, sederhana dan juga memperhatikan antara satu komponen. Kalau saya itu pernah ikut
lomba gitu. Terus saya itu berkomunikasi sendiri, latihan di depan kaca, karena saya anggap kaca itu orang ramai. Jadi untuk berkomunikasi kita latihan kalau lomba. Jadi kalau berhadapan dengan orang lain dan sudah perlu latihan dulu. Nanti saya mau bicara dengan orang itu tidak perlu, langsung praktek aja, langsung teori, tidak perlu latihan. Fungsi dan manfaat model komunikasi, mendedikasikan atau menggambarkan tentang bagaimana proses komunikasi itu berdiri dan juga bisa memberikan kita solusi di akal kita berada di tempat yang mana kita tidak memahami bahasa. Nah, jadi komunikasi ini harus menentukan di mana tempat kita berada. Jadi tidak harus mengkondisikan misalnya di sini daerah-daerah tertentu tidak bisa komunikasi seperti Madura. Jadi kita harus memakai bahasa Indon yang kita pahami, berbagai macam suku paham. Jadi tergantung sukunya ini komunikasinya apa. Jadi kita harus menentukan tempat dan waktu komunikasi. Jangan langsung di kalangan orang Dayak kita ngomong orang Madura mana paham. Harus sama-sama yang dipaham oleh orang tersebut. Tipologi model adalah ilmu yang mempelajari tentang kelompokan berdasar tipe atau jenis yang berbeda. Tipologi model untuk berkomunikasi harus tahu. Terus selanjutnya, jadi saya lewat jamnya, menitnya saya lewat, tidak apa ya, tidak apa, maaf Pak. Persepsi dan konsep diri dalam komunikasi untuk memudahkan dalam memaparkan data mengenai konsep diri dalam komunikasi yang yakni mengenal diri mengenai orang lain. Nah, kita harus mengenal diri kita sendiri. Sebelum kita mengucapkan berbicara dengan berkomunikasi dengan orang lain, kita harus pede, kata orang terlebih dahulu, harus percaya diri. Selanjutnya, makna dan konteks dalam komunikasi. Satu, fisik, psikologi, sosial dan waktu. Fisik kita itu harus bagus. Bagus itu artinya kita itu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi dalam berkomunikasi jangan sampai, mengapa fisik kita harus terjaga ketika berkomunikasi? Karena kalau yang lawan bicara kita itu biar paham, itu tujuannya. Dan psikologis, sosial itu harus penting itu dijaga dalam berkomunikasi. Jangan sembarangan kita beraturkan atau berkomunikasi dengan orang karena bisa nggak dipaham oleh orang. Karena itu tujuannya. Berkomunikasi itu banyak tujuannya. Bisa ngasih kabar, bisa argumentasi dan lain sebagainya. Akhiran, kita kepada fi hadhil fursah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.